Dalam pada itu, saudara, Tuhan menimbang kelemahan sang manusia atau hak Adam. Bukankah baru saja menjadi tampak jelas cetha welo-welo betapa sang manusia mengelak dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya dan melemparkannya kepada sang perempuan, bahkan kepada Tuhan Allah. Perempuan yang telah kau karuniakan untuk ada bersamaku. Kejadian 3 ayat 12. Begitu kata sang manusia. Tidak menjalankan peran yang seharusnya dijalankan, sang manusia sepertinya mau enaknya doang. Ketika istrinya bersoal jawab dengan si ular, ia tidak berbuat apa-apa padahal ia ada bersama-sama dengan sang perempuan. Kejadian 3 ayat 6. Ketika ia diberi istrinya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ia menerimanya begitu saja dan memakannya. Tapi kemudian sang manusia atau laki-laki itu kemudian menolak untuk bertanggung jawab. Tuhan ingin memberi sang manusia rasa tanggung jawab atas istrinya. Bagaimana? Begini. Yimshal bak. Ia, akan berkuasa atasmu. Kata kerja dasar untuk yimshal adalah masyal, yang berarti memerintah atau menguasai. Tanggung jawab yang diletakkan dalam bingkai kekuasaan. Wah, bukankah hal ini justru menempatkan perempuan dan laki-laki dalam relasi kekuasaan? Ya, relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan berisiko. Betapa tidak? Tidak seimbang. Laki-laki menjadi yang pertama, perempuan menjadi yang kedua. Kita mendengar gema patriarki di sana. Dalam relasi yang tidak seimbang itu, terbukalah pintu untuk kesewenang-wenangan atau penindasan. Risikonya, sang manusia bisa berbuat sewenang-wenang kepada sang perempuan. Laki-laki bisa menindas kaum perempuan. Dalam kenyataannya, sejarah umat manusia mencatat bahwa sejak masyarakat manusia mengalami apa yang dinamakan sebagai revolusi Neolitik, yakni keluar dari cara produksi berburu dan meramu dan mengembangkan pertanian yang pada awalnya dirintis oleh kaum perempuan. Kaum perempuan pelan-pelan tergeser ke posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Para laki-laki menguasai keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kaum perempuan dianggap lemah, tidak rasional, emosional, tidak berdaya, hanya cocok untuk berperan sebagai kelangenan laki-laki, khususnya yang kaya raya dan berkuasa. Bahkan berbagai kesalahan dituduhkan kepada kaum perempuan. Perempuan dituding sebagai penyebab dosa, penggoda laki-laki yang ingin menempuh jalan kesalehan, perusak rumah tangga orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Syukurlah saudara, dalam Yesus Kristus tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Dalam Kristus kemanusiaan perempuan sebagaimana halnya kemanusiaan laki-laki telah ditebus. Harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagaimana halnya laki-laki telah dikukuhkan, diteguhkan kembali. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah dipulihkan. Gereja adalah komunitas murid Kristus, umat manusia yang baru, umat yang telah dimerdekakan dari penindasan laki-laki terhadap perempuan, dari seksisme bahkan misogini. Gereja adalah persekutuan dari murid-murid yang merdeka, setara,
bersaudara, saling melayani, seturut dengan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada masing-masing dan terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Dalam pada itu saudara, sang manusia agaknya memiliki kesan yang mendalam terhadap istrinya, sang perempuan. Betapa tidak, melalui susah payah yang hebat yang akan dialaminya, sang perempuan akan melahirkan anak. Mendatangkan manusia-manusia yang baru dalam kehidupan mereka. Meski sang manusia tahu bahwa dirinya sesosok makhluk hidup, nefes kayah, Kejadian 2 ayat 7, bandingkan 2 ayat 19. Tetapi bukan dirinya, melainkan sang perempuanlah yang akan mendatangkan makhluk-makhluk hidup yang baru. Seperti dirinya. Dari sang perempuan akan datang anak-anak mereka. Diliputi rasa takjub, sang manusia pun memanggil nama istrinya Hawa. Hawa atau Hawa, sebuah plesetan dari kayah, untuk menyatakan keyakinannya bahwa sang perempuan atau istrinya adalah Mkalkai, ibu dari segenap atau segala yang hidup. Dengan demikian, bukankah sang perempuan, Hawa, juga setiap ibu layak atas hormat dan bakti anak-anaknya? Mari kita merefleksikan hasil dari penelusuran atau pembacaan firman Tuhan ini. Pertama, baik tidak selalu baik. Inilah yang kita jumpai dalam kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Sang perempuan yang kuat dan cerdas menginginkan sesuatu yang dipandangnya baik, yakni menjadi bijaksana. Lehaskil, Kejadian 3 ayat 6. Dengan menjadi bijaksana, ia akan menjalankan peran optimal sebagai penolong yang benar-benar tepat bagi sang manusia, suaminya. Bahkan sang perempuan ingin agar suaminya juga menjadi bijaksana. Bila sama-sama bijaksana, mereka akan dapat menjalankan upaya mengusahakan dan memelihara oasis Taman Eden, bahkan menghijaukan seluruh muka bumi yang gersang. Tapi apa yang dimaksud dengan menjadi bijaksana? Lehaskil, berdasarkan informasi yang didapatnya dari si ular, menjadi bijaksana berarti tahu tentang yang baik dan yang jahat, atau mengetahui baik dan jahat. Yod e tov wara. Itu berarti, masih menurut si ular, menjadi seperti Allah. Tersirat namun jelas, menjadi bijaksana berarti memiliki kemampuan untuk menentukan baik dan jahat secara mandiri, secara independen dari Allah, tidak bergantung padanya. Dengan perkataan lain, bukan Allah lagi yang menentukan baik dan jahat bagi sang perempuan dan sang manusia suaminya, melainkan sang perempuan dan sang manusia itu sendiri. Keinginan sang perempuan untuk menjadi bijaksana tanpa bergantung pada Allah timbul dari prasangka yang telah ditaburkan si ular di dalam benaknya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata si ular kepadanya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Jadi Allah begitu selfish sehingga tidak ingin sang perempuan dan sang manusia menjadi seperti dia. Sepintas saudara, prasangka tersebut masuk akal. Sebab bukankah Tuhan melarang sang manusia dan sang perempuan istrinya makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Bukanlah larangan itu dibarengi dengan peringatan atau ancaman keras, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Tapi saudara, prasangka yang sekilas masuk akal itu
mengabaikan perbedaan hakiki antara sang perempuan dan sang manusia di satu pihak dan Tuhan Allah di pihak lain. Apakah perbedaan hakiki itu? Perbedaan hakiki antara Khalik atau pencipta dan makhluk atau ciptaan. Hanya Khalik, yakni Tuhan Allah, yang memiliki otoritas dan kesanggupan untuk menentukan baik dan jahat. Dialah kebaikan yang paling tinggi, antitesis sempurna dari kejahatan, yang tak lain dari ketiadaan kebaikan. Ketika diserahkan kepada sang perempuan dan sang manusia, sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang diberi amanat untuk membuat bumi yang gersang menjadi hijau royo-royo, ketika diserahkan kepada mereka untuk menentukan baik dan jahat secara independen dari Allah, hasilnya adalah kekacaubalauan atau otoritarianisme, bahkan totalitarianisme. Kekacaubalauan? Ya, karena tiap-tiap orang akan berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Alternatifnya adalah otoritarianisme, bahkan totalitarianisme, di mana baik dan jahat ditentukan oleh seorang pemimpin besar di antara manusia yang dengan alat-alat kekerasan dan tipu daya akan memaksakan sebuah versi tunggal dari baik dan jahat itu. Sungguh, baik tidak selalu baik. Yang kedua, saudara, sering, bahkan terlalu sering, kita mendengar ungkapan perempuan makhluk yang lemah secara fisik, lemah dalam penalarannya. Tapi kisah dalam Kejadian 3 ayat 1-24 ini, demikian juga Kejadian 2 ayat 4b-25, menyatakan hal yang sebaliknya. Perempuan adalah makhluk yang kuat, baik secara fisik maupun secara penalaran. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah seakan-akan, seolah-olah dikukuhkan oleh Rasul Petrus saat menasihati para suami untuk hidup dengan bijak dengan para istri sebagai makhluk yang lebih lemah, astenestera skios, atau bejana yang lebih lemah, astenestera skios. Tetapi ungkapan ini tidak niscaya menyiratkan kelemahan perempuan secara fisik dan nalar. Dalam konteks 1 Petrus 2 ayat 11-3 ayat 12 yang ditandai dengan kemunculan kata hupotasso atau tunduk. Lihat 1 Petrus 2 ayat 13, ayat 18 dan 3 ayat 1. Lemah berkaitan dengan struktur-struktur dalam masyarakat. Para imigran Kristen, perantau atau pendatang Kristen, pembaca mula-mula surat 1 Petrus, ada dalam posisi yang lemah dalam masyarakat. Hendaknya mereka tunduk kepada pemerintah, yakni mengakui dan menghargai otoritas serta mendukung fungsi dari otoritas pemerintah itu. Para budak ada dalam posisi yang lemah dalam keluarga Mediterania kuno. Hendaknya mereka tunduk kepada tuan-tuan majikan mereka. Para istri ada dalam posisi lemah dalam keluarga Mediterania kuno. Hendaknya mereka tunduk kepada suami-suami mereka. Tunduk, bukan taat, tunduk. Artinya mengakui dan menghargai otoritas yang disandang suatu pihak tertentu serta mendukung fungsi dari otoritas itu, yakni memelihara ketertiban dan kedamaian. Jadi perempuan dalam konteks sosial 1 Petrus
adalah bejana yang lebih lemah karena diposisikan di bawah laki-laki atau suami dalam masyarakat. Bukan lebih lemah secara fisik dan nalar. Saudara, mungkin kita juga terbiasa dengan anggapan bahwa perempuan kurang memakai nalar, lebih pakai perasaan, sementara laki-laki lebih rasional. Padahal Kejadian 3 ayat 1-24 menunjukkan perempuan bersikap lebih rasional termasuk dalam pilihan yang dibuatnya. Sehubungan dengan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di lain pihak sang manusia, suami sang perempuan bersikap pasif. Baik saat istrinya bertukar argumentasi dengan si ular. Saat menimbang untuk makan atau tidak buah pohon pengetahuan, maupun saat sang istri berbagi buah pengetahuan. Padahal sang manusia persis ada di sisi istrinya, padahal sang manusialah yang pertama-tama mendapat instruksi Tuhan, pohon yang di tengah itu jangan makan buahnya. Di manakah nalar sang manusia? Bahkan sesudah jatuh ke dalam dosa, sang manusia menyalahkan Tuhan dan sang perempuan istrinya sendiri. Kesan kuat sang manusia yang notabene laki-laki itu mau enaknya doang. Pengakuan bahwa perempuan kuat secara fisik dan nalar tentu tidak bermaksud meremehkan laki-laki. Emansipasi atau pembebasan kaum perempuan tidak sama dengan pembalikan penindasan. Penindasan terhadap laki-laki. Pengakuan ini menegaskan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Penolakan terhadap peminggiran atau marginalisasi perempuan atau monopoli peran-peran penting di pihak laki-laki. Dan keharusan negosiasi yang bermartabat yang menghasilkan keputusan-keputusan penting bersama demi kebaikan rumah tangga atau keluarga. Dalam Kejadian 3 ayat 1-24 kita tidak mendapati negosiasi antara perempuan dan laki-laki dalam membuat keputusan yang sangat besar dan berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. Ini soal makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Sang perempuan tidak bertanya kepada suaminya, sementara sang suami tidak berinisiatif mengajak bicara istrinya. Dengan perkataan lain, apa yang baik menurut sang perempuan tidak sempat dikonfrontir dengan apa yang baik menurut sang manusia suaminya. Hasilnya apa yang dipandang baik oleh sang perempuan tidak menghasilkan yang baik bagi mereka berdua, bahkan bagi seluruh umat manusia dan bumi manusia. Yang ketiga, saudara, peminggiran perempuan menjadi manusia kelas 2 di bawah laki-laki atau suaminya justru menggarisbawahi kegagalan sang manusia menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga. Bukankah ia berpangku tangan saja saat istrinya berhadapan dengan si ular hingga mereka berdua makan buah pohon pengetahuan itu? Bukankah setelah kejadian itu ia justru mau cuci tangan lepas dari tanggung jawab dengan melemparkan kesalahan kepada Tuhan dan kepada sang perempuan istrinya? Di sisi lain, meski menderita sangat hebat bertarung dengan maut dalam kehamilan dan persalinan, bahkan dipinggirkan, sang perempuan toh bersiteguh untuk bersama dengan sang manusia suaminya. Tetap ingin menjadi penolong yang sepadan baginya. Saudara, bukankah semuanya ini menggemakan cinta, kesetiaan, dan ketabahan seorang istri? Bukankah semuanya ini menjadi panggilan bagi para suami untuk memperlakukan istri dengan bijaksana, bahkan cinta yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Lebih jauh, saudara, Kristus yang telah menyerahkan nyawa bagi jemaatnya telah menebus perempuan dan laki-laki dari dosa. Kuasa-kuasa, yakni struktur-struktur yang menghisap, menindas, dan memikirkan, dan dari maut atau kebinasaan alias kesia-siaan.
Ini mengisyaratkan bahwa di dalam Kristus para laki-laki atau suami dan perempuan atau istri memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk dengan kuasa Roh Kudus menata kembali pandangan-pandangan tentang posisi laki-laki dan perempuan, serta peran-peran mereka dalam rumah tangga, gereja, bahkan masyarakat. Sebagai penutup, saudara, pesan-pesan dalam Kejadian 3 ayat 1-24 ini mengajak laki-laki atau suami dan perempuan atau istri untuk bersama-sama, bahu-membahu, cancut tali wondo, dalam hikmat roh untuk membedakan, memilih, dan mengerjakan mana yang baik, benar, dan berguna untuk kebaikan rumah tangga demi kemuliaan Allah, dalam hikmat roh, dalam kebergantungan pada Allah. Kebaikan tertinggi itu dengan berpedoman pada firman-Nya. Dengan jalan itu, saudara, kita terhindar dari ironi ketika baik tidak selalu baik. Terpujilah Allah. Amin.